Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu sehat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan pagi ini, mari kita bersama-sama kembali membahas tentang bilangan bulat. Nah, hari kemarin kita sudah membahas tentang mengenal bilangan bulat, tentang menulis nama dan lambang bilangan bulat, membaca bilangan bulat. Nah, kemudian nanti ada mengurutkan, dan yang terakhir membandingkan bilangan bulat. Yang ini sudah kita bahas kemarin, yang ini juga sudah ya. Nah, yang ini nanti kita akan ulas kembali, dan yang terakhir adalah membandingkan bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang tanda pembanding apa saja dalam kalimat matematika yang akan kita pakai. Yang pertama adalah tanda pembanding lebih dari, ya, tandanya seperti itu, mengarah ke arah kiri. Kemudian ke arah kanan itu dibacanya adalah kurang dari, dan yang terakhir adalah sama dengan. Oke. Sekarang kita perhatikan bersama-sama ya. Kita akan kembali membahas tentang yang telah kita pelajari kemarin. Apabila bilangan terus semakin ke kanan, maka dia akan semakin besar. Sebaliknya, apabila dia semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Itu harus kalian pahami ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membandingkan bilangan bulat pada garis bilangan. Ini ada soal cerita, Edo saat ini sedang berada di negara Inggris, tepatnya di kota London. Di London saat ini berada pada suhu 3 derajat Celcius di bawah 0. Edo menelpon Benny yang sekarang berada di Bandung. Benny menyampaikan bahwa saat ini di Bandung berada pada suhu 3 derajat Celcius di atas 0. Nah, menurut kalian siapakah yang mengalami suhu yang paling atau lebih hangat? Ya. Nah, itu angkanya sama ya, sama-sama 3. Tapi kita coba gambarkan dulu garis bilangannya. Kemudian, nah, suhu 3 derajat di bawah 0 artinya dia berada di titik negatif 3. Apabila di atas 0 berarti dia positif 3. Nah, maka akan kita dapat tulis seperti ini kalimat matematikanya. Negatif 3 kurang dari 3. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan nilai-nilai ini. Yang pertama, ini adalah 4 lebih dari 2. Kenapa? Karena 4 terletak di sebelah kanan 2 pada garis bilangan, maka 4 lebih besar. Kemudian 1 kurang dari 5. Kenapa? Karena nilai 1 itu letak di sebelah kiri 5 ya. Kemudian negatif 2 dengan negatif 6 ternyata lebih besar negatif 2. Kenapa? Karena negatif 2 letaknya itu berada di sebelah kanannya negatif 6. Sekarang negatif 3, negatif 4 maaf, dengan 3. Nah, ternyata negatif 4 itu kurang dari 3. Kenapa? Karena negatif 4 letaknya di sebelah kirinya angka 3 pada garis bilangan. Seperti itu ya memahaminya. Nah, masih ingatkah kalian tentang yang kita bahas kemarin tentang mengurutkan bilangan bulat? Nah, kita akan buatkan dulu garis bilangannya. Kita akan mulai dengan 5, negatif 5, negatif 9 berarti kita kasih titik di negatif 9. Begitu juga nilai 1, negatif 7 kita beri tanda juga, dan negatif 8. Nah, apabila kita lihat seperti ini, maka kesimpulannya adalah urutan yang sesuai negatif 9 dulu, yang paling kecil karena dia berada di sebelah kiri. Kemudian negatif 8, negatif 7, dan seterusnya sampai ke angka 5. Berarti dari kiri ke kanan itu udah urutannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kalau yang dari kanan ke kiri berarti dari terbesar ke yang terkecil. Nah, sekarang kita perhatikan contoh lainnya.
Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kita buatkan dulu garis bilangannya. Kita beri tanda titik di negatif 13, negatif 6, negatif 10, 0, negatif 7, 2, 5, dan negatif 4. Maka kita bisa lihat berdasarkan dari titik-titik tersebut, kita urutkan dari yang paling kanan, yaitu 5, 2, 0, negatif 4, negatif 6, negatif 7, negatif 10, dan negatif 13. Bagaimana, mudah kan? Nah, sekarang Bapak memberikan satu motivasi buat kalian ya. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Itu quote dari Arthur Wellesley ya. Jadi mari kita belajar karena kita ingin bisa, bukan karena terpaksa. Kalau kalian belajar secara terpaksa, itu adalah orang yang bodoh dalam belajar. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Itu kata Lemony Snicket. Ya. Jadi, kenapa harus kita menunggu sampai siap kalau misalkan hari ini, saat ini kita bisa mengerjakannya. Begitu, mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Dari menunggu-nunggu, ternyata kita menghabiskan sisa hidup itu secara percuma. Jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.